Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya akan mempresentasikan tema yang berjudul perubahan dan pengembangan organisasi. Berikut PowerPoint-nya. Perubahan dan pengembangan organisasi. Pengertian perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan adalah hal yang tak dapat kita hindarkan dalam sebuah organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Organisasi perlu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik eksternal dan internal. Pengembangan organisasi tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perubahan ini demi menciptakan budaya yang fleksibel dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian, memahami kebutuhan perubahan organisasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis lingkungan, yaitu memahami tren industri, teknologi baru, dan persaingan yang semakin ketat. Kedua, itu ada evaluasi internal, yaitu menilai kinerja, efisiensi, dan efektivitas organisasi saat ini. Yang ketiga, identifikasi kesempatan, yaitu kita dapat menemukan peluang baru untuk perubahan, inovasi, dan pengembangan. Selanjutnya, kita mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perubahan. Yang pertama, teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang cepat dan dapat mengubah cara kerja organisasi. Kedua, demografi, yaitu perubahan demografi dan gaya hidup konsumen yang mempengaruhi permintaan dan preferensi. Yang ketiga, ada persaingan. Persaingan global ini muncul karena pemain baru memaksa organisasi untuk berinovasi. Yang keempat, ada regulasi, yaitu perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi organisasi. Selanjutnya ada strategi komunikasi yang efektif dalam proses perubahan. Di sini ada 4. Yang pertama ada komunikasi 2 arah, membangun dialog dan mendengarkan masukan dari karyawan. Kemudian yang kedua adalah saluran komunikasi yang beragam. Di sini menggunakan berbagai media seperti email, pertemuan, dan internet. Yang ketiga ada pesan yang jelas dan ringkas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari jargon. Yang keempat ada kejujuran dan transparansi, yaitu memberikan sebuah informasi yang akurat dan tepat serta jujur kepada karyawan. Ini juga ada peran sebuah kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Ada 3. Yang pertama untuk membangun visi, menetapkan tujuan dan arah yang jelas untuk masa depan organisasi. Yang kedua itu membangun komitmen, membangun semangat dan motivasi karyawan untuk mendukung sebuah perubahan. Yang ketiga ada memimpin dengan contoh, menunjukkan perilaku dan sikap yang mendukung perubahan. Kita dapat mengatasi sebuah hambatan dan resistensi terhadap perubahan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dialog dan negosiasi. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga dukungan dan bimbingan. Dan yang keempat intensif dan pengakuan. Kita dapat mengukur keberhasilan proses perubahan organisasi. Yang pertama peningkatan kinerja dan kedua meningkatnya moral dan motivasi. Dari materi perubahan dan pengembangan organisasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, di mana sebuah organisasi yang adaptif dan inovatif akan terus berkembang dan sukses dalam jangka panjang. Ini penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pengembangan organisasi untuk mencapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.